Nah, ini penting, ini masalah takdir ini, karena juga banyak orang salah paham masalah ini. Saya baca sedikit. Takdirullah la yataghayyar, takdir Allah itu tidak akan berubah. Alam anna takdir Allah al-azali, bahwa takdir Allah yang azali, azali tidak bermula, ya. La yughayyiru syai', tidak merubahnya apapun. La da'in, tidak merubahnya doanya orang yang doa. Walau shadaqatu mutasaddiqin, dan tidak pula merubahnya sedekahnya orang sedekah. Walau sholatu muslim, dan tidak pula merubahnya sholatnya orang yang sholat. Walau ghairu dzalik, dan tidak pula selainnya itu. Minal hasanan, daripada kebaikan-kebaikan. Bala buddha, bahkan mesti ayakun al-khalqu, adanya makhluk ala ma qaddara lahum, atas keadaan qaddara yang Allah telah mentakdir lahum untuk mereka fil azal, dalam azal, min ghairi yataghayyar dzalik, dengan tanpa berubah yang demikian itu. Allah Ta'ala idza qaddara, Allah SWT ketika mentakdirkan ana wahidan, bahwa seseorang min ibadi, dari hamba-hambanya, yusibu kada, mengenainya kada begini, la buddha, pasti ayusibu, perkara itu mengenainya, ayusibu, mengenainya dari syai', sesuatu tersebut. Walau tasaddaqa dzalika insan, walaupun sedekah manusia tersebut sedekatan dengan sedekah, au da'a, atau dia berdoa, aw wasala rahimu, atau dia menyambung sanak familinya, aw amal ihsanan, atau dia mengerjakan ihsan ya aqrabi, ada kerabatnya, liumihi, dari arah ibunya, liumihi, kepada ibunya, aw ukhtihi, dan saudari perempuannya, wa amati, dan bibinya, wa khalatihi, dan khalnya, wa abi, dan ayahnya, wa jadi, dan kakeknya, mana dari min ahli, dari keluarganya. La amil lahum ihsanan, bila dia membuat untuk mereka kebaikan, la buddha, pasti ayat tenabut untuk berlangsung maqadarullah, perkara yang Allah telah mentakdir, ayusibah insan, untuk mengenai manusia ini. Wala juju, tidak boleh ayat kita untuk beretikat insan manusia, anau bahwasanya inta sedekah, bila dia sedekah, bisa dengan sedekah, awasul rahmahu, atau dia menyambung rahimnya, atau doa, atau doa, berdoa, yanju, maka dia bisa selamat, memang qadarullah, dari perkara qadarullah yang Allah telah mentakdir, ayusibah, untuk mengenainya. Kama yasmu, sebagaimana menyangka badunas sebagai manusia fi lailatul nisfi Sya'ban, anam bahwasanya mereka inta Allah, bila mereka doa kepada Allah fi dzillah, dalam malam ini, ya dhabu anhum syai'un qadarullah, maka akan hilang dari mereka sesuatu qadarullah yang Allah telah mentakdir, ayusibah, untuk mengenai mereka. Wa ada yang demikian ini bisilafilladhi, berbeda dengan perkara yaduni yang menyangka, anallah, berbeda dengan orang yaduni yang dia menyangka, anallah, bahwasanya Allah kata wa qadar mu'allaqan, dia telah menentukan qadar yang mu'allaq, ya anna fulanan, bahwasanya fulan in fa'ala gada, bila berdemikian yusib gada, maka dia mengenai begini, min mabalibi, daripada perkara-perkara dia cari, au yudfa'u anhu syai'un, atau ditolak anhu darinya syai'un, sesuatu minal balak, dari balak. Walawi al-kada, bila dia tidak berbuat begini, la yanalu ma talabahu, maka dia tidak akan mendapatkan perkara yang dia mencarinya. Fada jaizun, maka ini boleh. Li'anal malaikat, karena para malaikat yang tubun, mereka menulis fi suhufi, dalam lembaran-lembaran catatan mereka, ala wajib ta'liq, atas arah menggantungkan, ala hasabi ma yatalaqawna, menurut perkara yatalaqawna, yang mereka menerimanya menggibillah, dari arah Allah. Fahada la yunafil iman qadar, ini tidak bertentangan iman dan qadar. Amma in qala, adapun bila dia mengatakan insyaallah, bila Allah mengendaki fil azal, dalam azal, ayusibani, untuk mengenai aku ada syai' sesuatu ini, bila mafal kada, bila aku tidak berbuat begini, au kada, atau begini, min silaturahim, yaitu silaturahim, atau tasadduq wa nahwi dzalik, lakin alima, tetapi Allah mengetahui, anahu, bahwasanya in ta'utu, bila aku berdoa, atau tasaddaqtu, atau aku sedekah, bistaqatin, atau senang sedekah, atau ahsantu, atau aku berbuat baik ila ahli, kepada keluargaku, wa ila rahimi, dan pada sanak familiku, yunjini, maka dia menyelamatkan aku, min dalika, dari perkara tersebut, aslamu, aku akan selamat, bidua, dengan doa, au bisedekah, atau dengan sedekah, au bisilaturahim, atau dengan silaturahim, hadal adharra bihi, ini tidak ada bahaya dalam perkataan ini.
Jadi perkara yang sudah ditakdir oleh Allah SWT dalam azal. Dalam azal itu maksudnya bagaimana? Dalam ilmu Allah yang qadim. Di dalam ilmu Allah yang qadim itu orang itu sudah diketahui akan kena ini atau akan kena itu. Maka perkara yang sudah ditakdir Allah dalam azal, dalam ilmu Allah yang qadim tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Kalau ada orang mengatakan berubah, ini dolal, sesat ini. Karena kalau berubah berarti jadinya sama aja dengan kamu mengatakan Allah tidak tahu jadinya. Kalau kamu mengatakan ilmu Allah itu berubah, berarti kamu saja sama saja dengan mengatakan Allah tidak tahu. Ini bertentangan dengan dalil akli, karena berarti Allah berubah, Allah lemah, tidak tahu. Dan bertentangan dengan dalil Quran, pada ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu segalanya. Maka apa yang ditakdir Allah itu tidak mungkin berubah. Adapun takdir mu'alaq, nah, apa yang dimaksud takdir mu'alaq itu? Ini sering orang itu pesantren pada keliru masa takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu catatan para malaikat. Maksudnya para malaikat itu punya catatan. Kalau dia mau ngaji, dia jadi alim. Kalau dia tidak ngaji, tidak alim. Kalau dia sedekah, dia selamat, nggak kepindah sepur. Kalau dia tidak sedekah, maka dia akan kepindah sepur. Kalau dia silaturahim, umurnya 60 tahun. Kalau dia tidak silaturahim, maka umurnya 20 tahun. Ini catatan malaikat, ini bukan qadar azali itu. Kalau qadar azali itu sudah qad ahata bi kulli syai'in, sudah meliputi segalanya. Kalau tidak sama aja kamu mengatakan Tuhan jahil jadinya. Naudzubillah. Tapi qadar mu'alaq itu maksudnya adalah dalam catatan malaikat. Dalam malaikat itu punya catatan begitu tuh, sebagaimana yang mereka terima dari Allah. Kalau fulan ini nanti kok begini, berarti akan begini. Kalau fulan ini begini, nanti akan begini. Kalau fulan ini amal begini, berarti akan ke surga. Kalau fulan ini amal begini, berarti akan ke neraka. Tapi dia ke surga atau ke neraka, panjang atau pendek, itu semua sudah ada dalam qadar azali itu. Karena qadar azali itu identik dengan ilmu Allah. Paham itu kan? Paham kan ini? Jadi iman dengan takdir itu kaitannya iman dengan ilmu Allah. Iman dengan takdir itu kaitannya dengan iman dengan ilmu Allah. Itu harus kita, kalau kamu yakin gitu, ilmu Allah tidak berubah. Ini kamu sekarang di sini ngaji, paham, tidak paham, jadinya bagaimana? Ilmu Allah sudah ada semua. Makanya Imam Syafi'i ketika menghadapi orang-orang yang ingkar takdir, Imam Syafi'i cuma bertanya, kamu percaya dengan ilmu Allah tidak? Kalau kamu tidak percaya dengan ilmu Allah, kamu kafir, karena kamu bertentangan dengan Quran langsung. Nah, kalau kamu percaya kepada ilmu Allah, ya berarti kamu harus percaya dengan takdir, karena takdir itu adalah ilmu Allah. Begitu Imam Syafi'i mengatakan kepada orang-orang yang ragu pada takdir itu. Kamu itu kalau silaturahim umurnya panjang, sebagaimana hadis katakan, man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi wa la yusil rahimahu. Benar kan? Hadis itu benar. Tapi ini juga sudah ada dalam takdir Allah azali itu. Kamu mau silaturahim atau tidak itu juga sudah ada. Jadi takdir itu ilmu Allah azali itu komplit. Usahanya, hasil usahanya semua sudah ditulis. Kalau ngaji kamu jadi alim, kalau tidak ngaji nggak jadi alim. Itu dalam ilmu azali juga sudah ada. Dan sudah diketahui kamu mau ngaji atau tidak juga sudah ditulis juga. Kalau dia mau ngaji, maka dia alim dan dia mau ngaji.
Kalau dia tidak ngaji, dia tidak alim, dan dia tidak mau, sudah tulisannya itu. Kalau dia silaturahim, maka umurnya 100 tahun, dan dia tidak mau silaturahim, maka umurnya 20 tahun. Jadi komplit gitu loh maksudnya itu. Ilmu Allah itu komplit. Qad ahata bi kulli syai'in ilmu, itu sudah komplit semua gitu. Lah apa gunanya usaha? Kan kamu akan tanya itu kan. Kalau begitu sudah jadi semua, gunanya usaha apa? Usaha itu pun sudah ditulis itu. Dan dia usaha sudah ditulis. Jadi saya kamu tanya, paham Mas? Dan dia usaha atau dan dia tidak usaha sudah ditulis. Maka jangan ditipu sama Nurul Khalis Majid. Gara-gara iman takdir orang Islam jadi lemah. Katanya siapa? Zaman Nabi iman takdir kok jadi kuat. Zaman sahabat iman takdir kok jadi kuat. Kamu itu ya itu tulisannya tidak iman sama takdir dan lemah gitu, tulisannya begitu kamu itu. Kecuali kalau kamu sebelum nanti tobat ya ditulis nanti dan tobat gitu. Kalau tidak ya dan tidak tobat dan ke neraka. Jadi itu satu paket tuh komplit. Satu paket itu komplit, paham? Rifat Yusuf. Jadi kamu jangan tanya nanti kalau sudah begitu itu nanti kan nggak ada usaha. Kamu itu berarti nggak paham. Nah kalau memang dalam ilmu qadim itu kamu usaha, itu usaha saja, tidak usaha, ya usaha terus. Jadi kalau dalam ilmu qadim itu kamu putus asa pulang ya putus asa pulang. Walaupun ditarget nggak usah iman takdir, ya putus asa sudah pulang. Karena tulisannya pulang. Gimana kamu ini? Ini tauhid ini. Tauhid itu hanya satu pandangannya. Setelah kamu masih memandang makhluk, memandang Tuhan itu belum tauhid itu. Itu tasniyah namanya. Tauhid itu memandang Allah saja. Kan memandang Tuhan, memandang makhluk, memandang diri sendiri namanya tafris. Itu namanya trinitas. Trinitas itu memandang dirinya, memandang orang, memandang Tuhan juga. Perasaannya bisa jalan masing-masing. Orang jalan sendiri, dirinya jalan sendiri, Tuhan jalan sendiri. Itu kayak orang Nasrani jadinya. Kalau tauhid itu enggak, mandang Allah saja. La ilaha illallah.